Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 25 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami yang setia. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan serta pertobatan bagi kami semua, agar berjaga dan bersedia serta tidak perlu khawatir bila mana seluruh bangsa mengikuti Amerika. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini diambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White, tanggal 25 Juli tahun 2026, dengan judul Semua Bangsa Mengikuti Pimpinan Amerika. Ayat inti terdapat dalam Daniel 3 ayat 7 yang berbunyi, "Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu." Sejarah akan terulang, agama palsu akan ditinggikan. Hari pertama dalam minggu, hari kerja biasa tanpa kekudusan apapun, akan ditegakkan seperti patung di Babel. Semua bangsa, bahasa, dan suku akan diperintahkan untuk menyembah sabat palsu ini. Inilah rencana setan untuk meniadakan hari yang ditetapkan Allah dan diberikan kepada dunia sebagai peringatan penciptaan. Dekret yang memaksa penyembahan hari ini akan dikeluarkan ke seluruh dunia. Ketika Amerika, tanah kebebasan beragama, bersatu dengan kepausan untuk memaksa hati nurani dan memaksa manusia menghormati sabat palsu, bangsa-bangsa di seluruh dunia akan dipimpin untuk mengikuti contohnya. Bangsa-bangsa asing akan mengikuti contoh Amerika. Meskipun ia memimpin, krisis yang sama akan datang atas umat kita di seluruh dunia. Bangsa-bangsa akan diguncang sampai ke pusatnya. Dukungan akan ditarik dari mereka yang memberitakan standar kebenaran Allah satu-satunya, ujian karakter yang pasti, dan semua yang tidak mau tunduk pada dekret Dewan Nasional dan menaati hukum nasional untuk meninggikan sabat yang ditetapkan oleh manusia berdosa dengan mengabaikan hari kudus Allah, akan merasakan bukan hanya kuasa menindas kepausan, tetapi juga dunia Protestan, yaitu patung binatang. Masa kesusahan bagi umat Allah akan menuntut iman yang tidak goyah. Anak-anaknya harus menunjukkan bahwa dialah satu-satunya objek penyembahan mereka dan bahwa tidak ada pertimbangan, bahkan hidup sekalipun, yang dapat membuat mereka memberi sedikit pun persetujuan kepada penyembahan palsu. Bagi hati yang setia, perintah manusia berdosa dan fana akan tenggelam dalam ketidakberartian dibandingkan dengan firman Allah yang kekal. Kebenaran akan ditaati meskipun akibatnya adalah penjara, pengasingan, atau kematian. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat Sabat. Alkitab berkata dalam Daniel 3 ayat 25 yang berbunyi, katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti anak dewa. Sementara dalam bahasa Inggris versi King James dinyatakan seperti anak Allah. Pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa anak Allah yang bersama dengan 3 pemuda Ibrani di dalam dapur api tersebut? Thoughts from the Mount of Blessing halaman 30 paragraf 1 menjawab, "Jika engkau dipanggil supaya pergi melewati perapian yang menyala-nyala demi kepentingannya, Yesus akan hadir di sampingmu
sebagaimana dia bersama-sama dengan ketiga orang muda yang setia di Babel itu. Jelas bahwa yang hadir bersama Hanaya, Misael, dan Asaria di dalam dapur api Babylon adalah Yesus Kristus, Anak Allah. Lalu, bagaimana sampai Nebukadnezar mengetahui tentang Yesus Kristus, Anak Allah? Prophets and Kings atau Para Nabi dan Raja halaman 296 paragraf 3 menjelaskan. Bagaimanakah raja yang kafir itu sampai mengetahui rupa Anak Allah? Orang-orang Ibrani yang ditawan itu yang memegang jabatan kepercayaan di Babel dalam kehidupan dan karakter telah menyatakan kebenaran di hadapannya. Ketika ditanya alasan dari iman mereka, maka mereka akan memberikannya tanpa keraguan-raguan. Dengan jelas dan sederhana, mereka telah menyatakan prinsip-prinsip kebenaran. Dengan demikian, mengajar orang-orang di sekeliling mereka tentang Allah yang mereka sembah. Mereka telah menceritakan tentang Kristus, penebus yang akan datang, dan dalam bentuk orang keempat di tengah-tengah api itu, sang raja mengenal Anak Allah. Raja Nebukadnezar mengenal Anak Allah oleh karena pemuda Ibrani yang ditawan menceritakan tentang Yesus Kristus, sang penebus, kepada sang raja. Dan dalam kehidupan dan karakter mereka, mereka pun menyatakan kebenaran. Dalam tulisan lainnya dikatakan, Signs of the Times tanggal 6 Mei tahun 1897 paragraf 11 yang berbunyi, bagaimana Raja kafir ini mengetahui seperti apa Anak Allah itu? Melalui ketaatan mereka yang teguh pada prinsip-prinsip yang benar. Tawanan Ibrani telah dipanggil untuk mengisi posisi-posisi kepercayaan di istana Babel. Mereka digoda oleh orang lain untuk berbuat tidak jujur demi mendapatkan keuntungan. Tetapi mereka setia dalam semua transaksi bisnis mereka. Dalam kehidupan dan karakter mereka mewakili kebenaran. Dan ketika mereka ditanya alasan atas tindakan mereka, mereka memberikannya tanpa ragu-ragu. Dengan jelas dan sederhana, mereka menyajikan prinsip-prinsip kebenaran yang hidup. Dan dengan demikian orang-orang di sekitar mereka diperkenalkan dengan sumber kekuatan mereka. Dengan cara ini, Raja Babel mengenal rupa Anak Allah. Melalui kehidupan pemuda Ibrani, Raja Nebukadnezar mengenal Anak Allah. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita ketahui? Sebab renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 214 paragraf 7. Masa kesusahan bagi umat Allah akan menuntut iman yang tidak goyah. Anak-anaknya harus menunjukkan bahwa dialah satu-satunya objek penyembahan mereka dan bahwa tidak ada pertimbangan, bahkan hidup sekalipun, yang dapat membuat mereka memberi sedikit pun persetujuan kepada penyembahan palsu. Bagi hati yang setia, perintah manusia berdosa dan fana akan tenggelam dalam ketidakberartian dibandingkan dengan firman Allah yang kekal. Kebenaran akan ditaati meskipun akibatnya adalah penjara, pengasingan, atau kematian. Pengalaman pemuda Ibrani akan menjadi bagian kita bila kita setia kepada Allah yang benar. Bagi pemuda-pemuda Ibrani tersebut, lebih baik mati daripada sembah berhala. Demikian juga dengan kita, para penyembah Allah yang benar, lebih baik mati daripada harus sembah berhala. Namun demikian, meskipun hidup kita menghadapi ancaman maut, kita harus menjadi seperti para pemuda Ibrani itu, menyatakan Kristus kepada banyak orang dalam kehidupan dan kesaksian. Jadi, meskipun seluruh dunia ikut Amerika, kita tidak perlu heboh, karena memang sudah dinubuatkan oleh Allah. Namun, adakah kita siap mati demi kebenaran? Adakah hidup dan perkataan kita menyatakan Yesus kepada dunia? Adakah dunia mengenal siapa yang bersama kita, sebagaimana Nebukadnezar mengenal orang keempat yang bersama tiga pemuda Ibrani dalam dapur api? Itu sebabnya renungan pagi hari ini ingatkan kita semua bahwa sejarah akan berulang, agama palsu akan ditinggikan. Apa yang terjadi pada zaman Raja Nebukadnezar akan terulang kembali. Namun jangan takut, karena Para Nabi dan Raja halaman 296 paragraf 6 berkata, sebagaimana pada zaman Sadrak, Mesak, dan Abednego, begitulah pada penutupan sejarah dunia. Tuhan akan bekerja dengan dahsyat demi keselamatan mereka yang berdiri dengan teguh mempertahankan kebenaran. Ia yang berjalan dengan orang-orang Ibrani yang patut dihormati di dalam dapur api yang menyala-nyala akan menyertai para pengikutnya dimanapun mereka berada.
Kehadirannya yang tetap itu akan menghibur dan menolong. Artinya, Yesus yang sama yang menghibur dan menguatkan 3 pemuda Ibrani tersebut akan menghibur dan menguatkan kita pada zaman akhir ini. Siapakah penghibur yang disebutkan dalam kutipan ini? Yesus Kristus. Bisa lihat bahwa sang penghibur itu adalah Yesus itu sendiri, yaitu oleh kehadiran rohnya Yesus, pribadinya Yesus. Karenanya, saat melihat dunia mengikuti Amerika Serikat, bersukacitalah. Sebab meski aniaya melanda kita, namun Yesus bersama kita oleh kehadiran rohnya, dan tidak lama lagi Dia akan datang untuk menjemput mereka yang tetap setia sampai akhir, yang tidak menyayangkan nyawanya demi kebenaran. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Meskipun dunia ikut Amerika, kami tidak perlu heboh. Bagian kami adalah untuk menerima Kristus dalam hidup kami, sehingga kami dapat hidup sebagaimana Hanaya, Misael, dan Asarya di zaman Raja Nebukadnezar. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, agar masing-masing kami dapat berdiri teguh, dan sebagaimana kami menghadapi bahaya dan aniaya, Yesus menyertai kami, sebagaimana Yesus menyertai 3 pemuda Ibrani dalam dapur api. Serta teristimewa, hidup kami pun jadi kesaksian bagi banyak orang, dan mereka pun boleh mengenal Engkau, ya Bapa, melalui anak-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.